Hai, perkenalkan nama saya Mitra Setia. Saya dari jurusan Teknologi Komputer dari Politeknik LP3 Medan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apakah itu etika profesi di bidang teknologi komputer. Etika merupakan prinsip-prinsip moralitas yang mengatur dan menjadi pedoman bagi para pelaku bisnis atau proses profesi, dimulai dari ketika ia melakukan pemikiran, menciptakan, dan mengambil berbagai keputusan dalam menjalankan bisnis atau profesinya. Pengertian profesi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siapa saja untuk memperoleh nafkah yang didasarkan pada keahlian tertentu, sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Hai, saya Muhammad Dafar Rauf. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi bidang teknologi informatika. Pertama, kode etik seorang profesional teknologi informasi atau TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Seorang profesional tidak dapat membuat program semaunya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya, atau user dapat menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerja, misalnya hacker, cracker, dan lain-lain. Kode etik pengguna internet. Beberapa kode etik yang diharuskan bagi para pengguna internet. 1. Menghindari dan tidak mempublikasikan sebuah informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. 2. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras, termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas seseorang, kelompok, lembaga, dan institusi lain. 3. Tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. 4. Tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. 5. Bila mempergunakan skrip, program, tulisan, gambar, atau foto, animasi, suara, atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya sendiri, harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta. 3. Etika programmer. Adapun kode etik yang diharapkan bagi para programmer adalah: 1. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. 2. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau meminta izin. 3. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. 4. Tidak boleh mencuri software, khususnya development tools. 5. Tidak menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapat izin. Hai, nama saya Putra Hidayat Arifin. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang IT. 1. Kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Yang kedua, ada netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya.
Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Yang ketiga ada e-commerce. Berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi, masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. 4. Pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Dan yang kelima, ada tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer, sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Oke, sekian pembahasan dari kami tentang etika profesi di bidang teknologi komputer. And jangan lupa like, share, subscribe, dan jika ada kritik dan saran, komen di bawah video ini. Thank you very much guys.